Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, itu naik ya cabungnya dan airnya beningan saja ini bos. Tuh. Banget ini sekitar 5 jarian, 7 jarian ini bosku, bahkan lebih ini. Salam dari Binjai Tararingku. Hai bosku, balik lagi di channel gue. Gimana kabar kalian semua? Sehat, adil, makmur, sentosa gimana? Masih nawarikan kalau dikasih harga ngilang. Waduh, kayak gua dong. Begitu dikasih harga, duluan Afgan. Nah bos, hari ini kita bakal membahas segala treatment tentang lampu. Apakah Cana itu perlu lampu dan lampunya yang seperti apa? Jadi kalian bisa diskusi di kolom komentar juga bos. Nanti bisa memberikan saran-saran kepada teman-teman yang lain supaya kita semakin dos gadus dalam mentreatment ikan-ikan Cana bosku ya. Jadi kita mau bahas treatment tentang ikan maru khususnya ya. Jadi ikan maru itu seperti apa? Apakah membutuhkan lampu? Terus lampunya yang seperti apa? Terus habis itu kita kedatangan ikan yang baru bos. Dan ikan ini jenis baru, aku belum pernah pelihara dan belum pernah mendatangkannya langsung ke Bali bosku. Jadi daripada kalian penasaran dengan ikannya apa dan gimana cara treatmentnya dan lampunya, lampu yang seperti apa, kita langsung ke videonya, ke kontennya, dan kita langsung bahas kupas tuntas habis segala treatment tentang lampu untuk maru bosku ya. Langsung kita ke videonya bosku, ceki bro. Tararingku. Akan bahas satu persatu tentang informasi-informasi lampu-lampu dan manfaat-manfaat lampu-lampu yang kita gunakan di Angkasa Fish. Jadi yang pertama kita bakal membahas lampu yang paling sederhana dan paling murah buat kalian miliki. Ini harga lampunya sekitar 39.000 sampai 40.000 bosku. Nah, lampu ini apa? Lampunya mereknya apa? Jadi mereknya tuh macam-macam ya. Kalian cukup ketik itu T5 LED gitu di Shopee atau di Tokopedia. Nanti kalian bisa mendapatkan itu biasanya AC 165 sampai 265 volt gitu bosku. Nah, lampu ini punya Kelvin itu sekitar 3.000-an kalau nggak salah ya, 2.000 sampai 3.000-an. Dan pasti kalian bertanya apakah lampu ini bermanfaat untuk ikan-ikan Cana kalian. Justru ini yang bakal kita bahas. Jadi bermanfaat atau tidak itu semua tergantung dari kenyamanan ikan itu sendiri. Tapi di Angkasa Fish lampu ini cukup bermanfaat untuk penerangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu untuk membantu menaikkan warna dari ikan, terutama matanya bosku. Karena ikan kalau kita lampuin warna itu lebih terang, matanya itu lebih merah bosku ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian mendekat di sini bosku. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ikan ini lampunya cukup sederhana padahal, tapi penerangannya cukup baik bosku ya, dan matanya itu sedikit oranye dan mau kemerah-merahan bosku. Nah, jadi kalian bisa lihat tuh. Dan lampu ini juga cukup cukup murah untuk kalian beli, tapi kalian butuh effort sedikit bosku, karena kalian harus merakit beberapa ornamen yang kalian akan gunakan untuk menyambungkan ke listrik bosku. Jadi itulah lampu yang paling murah. Dan kita bisa lihat di sini ada dua tank yang menggunakan lampu yang sederhana ini. Di sini juga ada yang menggunakan air ketapang. Kalian bisa lihat penerangannya itu hasilnya seperti ini bosku ya. Dan lampu ini kita pasang cuma di depan saja, dan ukurannya itu biasanya yang 39.000 sampai 45.000 itu harganya segitu. Itu biasanya ukurannya 90 sentian bosku. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ikannya juga matanya merah banget. Coba kalian mendekat di sini bos. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, matanya itu merah banget bosku ya. Jadi kalian bisa lihat di sini matanya itu cukup merah, dan ikannya itu cukup senang dengan lampunya bosku ya. Jadi nyaman. Semua itu kita kembalikan kepada ikannya itu sendiri. Nah, kita yang kedua bakal bahas tentang yang seperti ini bosku. Inilah adalah lampu PL bosku, atau lampu penerangan rumah yang kalian sering gunakan di rumah-rumah zaman-zaman dulu biasanya, karena dia menggunakan lampu tabung seperti itu dan dia neon. Tapi ini yang LED bosku ya. Sekarang sudah musimnya LED, jadi dia tabung tapi ada LED-nya. Dan ini Kelvin 6500 Kelvin, dan gua pasang dua jadi sekitar 13.000. Cuman lampu-lampu yang seperti ini biasanya masa intensitas cahayanya itu semakin lama semakin berkurang atau ngedrop. Jadi kalian wajib refill ya kalau lampu-lampu yang seperti ini. Dan beberapa kali aku juga beli lampu yang sederhana seperti ini juga sudah rusak bosku, gampang dan mudah rusak bosku ya. Lain dengan yang lampu yang tabung, ada tabung kacanya atau lampu celup seperti itu bosku. Dan lampu ini juga cukup bermanfaat untuk ikan-ikan yang ada di Angkasa Fish. Fungsinya biasanya kita gunakan untuk penerangan dan bahkan untuk kehangatan itu ikan itu sendiri, karena beberapa musim di Indonesia itu sering hujan dan dingin banget bosku. Karena
ini adalah ruangan khusus untuk ikan. Di Angkasa Fish kita punya ruangan khusus untuk ikan pribadi. Jadi kadang-kadang kita menggunakan seng juga di atas, dan panasnya itu lumayan kalau siang. Tapi kalau dingin dia akan dingin banget karena atasnya tuh seng bosku ya, bukan genteng atau asbes. Nah, kita bakal bahas lanjut ke lampu selanjutnya bosku ya. Jadi kita langsung ke lampu selanjutnya supaya kalian cepat, padat, mudah, dan dapat mentreatment ikan kalian sesuai dengan apa yang kalian harapkan bosku. Langsung kita ke selanjutnya, Ciki Bro. Few moments later. Oke bos, selanjutnya kita bakal bahas lampu view. Ini adalah lampu view yang Kelvinnya itu sekitar 3000-an bosku ya, 3000-an Kelvin. Nah, lampu view ini banyak mereknya ya, jadi kita nggak sebutin brand. Nah, ini lampu-lampu seperti ini banyak dijual di pasaran dengan harga yang cukup tinggi karena dia punya UVA, UVB atau kadar UV-nya bosku ya. Jadi sangat bermanfaat untuk mempertahankan warna ikan. Biasanya ikan-ikan yang sudah punya warna itu biasanya dikasih lampu view supaya menjaga stabilitas warna ikan itu sendiri supaya nggak drop gitu bosku. Jadi apakah bermanfaat? Sudah pasti bermanfaat bosku ya, dari harganya juga sudah kelihatan bosku. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah ikan-ikan juga, ikan-ikan yang baru kita datangkan, baru pertama kita datangkan dari Tulungagung bosku. Kalian mendekat sini bosku. Nah, ini adalah ikan-ikan maser bosku. Nah, ini ikan maser bosku. Kalian bisa lihat ya, ikan-ikan maser seperti ini. Ini kalau jadi tuh cakep banget bosku ya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang gold bosku. Dan ini adalah ikan lohan yang kita baru beli bosku. Ini lohan golden bass. Kalian bisa lihat ya, besar banget. Ini sekitar 5 jarian, 7 jarian ini bosku, bahkan lebih ini. Dan ikan maser kita tuh ada yang short body, terus ada yang semi short, dan kita punya caviar short king juga. Di sini juga ada kumpai. Nah, habis itu bosku, ikan-ikan maser ini biasanya cenderung hidup di air yang sangat deras arusnya dan dingin di Tulungagung bosku ya. Jadi aku tuh sedikit kesulitan untuk membuat airnya dingin, tapi dengan rentannya penyakitnya dia sekarang lagi kena white spot karena baru datang juga bosku. Jadi kita lagi pengobatan, kita menggunakan garam ikan, heater, dan methylene blue. Nah, itu adalah penanganan yang paling bagus. Tapi untuk media filternya kita sudah pakai media filter yang mature, yaitu Vivaria juga, dan juga Biokristal dan Biofoam ya, Biofoam kayak gitu bosku. Nah, aku tuh keracunan sama ikan-ikan maser ini dari salah satu founder ICC. Jadi aku main ke rumahnya beliau, Om Lukman. Itu main ke rumahnya beliau, itu ikan masernya jos gandos bosku ya. Nah, seperti ini gambarnya, kalian bisa lihat. Wih, ada yang biru, ada yang merah, ada yang golden. Wah, ini tapi kayaknya ini berbeda bosku. Ini adalah ikan-ikan impor dari Cina, Himalaya, dan berbagai macamnya. Aku juga belum mendalami tentang ikan maser. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi tentang ikan-ikan maser di expertnya bosku ya. Karena Om Lukman ini salah satu penebar racun ikan maser. Jadi sekarang ikan masernya sudah banyak diminati oleh beberapa keepers atau penghobi ikan bosku. Nah, kita bakal lanjut lagi ke lampu-lampu yang selanjutnya. Jadi kita bahas tentang lampu-lampu yang manfaatnya itu seperti apa untuk ikan-ikan cana kalian bosku ya, khusus untuk ikan cana saat ini. Oke, langsung kita lanjut lagi bosku. Jangan kemana-mana, kita lanjut Ceki Bro. A few inches later. Oke bos, jadi ini adalah lampu selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini lampunya. Nah, kayak gini. Ini adalah lampu tanning bosku ya. Lampu tanning yang Kelvinnya 2700. Apakah lampu ini bermanfaat? Jelas bosku ya, karena Kelvinnya dapat menggantikan intensitas cahaya matahari. Bahkan dia mengandung UVA dan UVB dan UVC. Termasuk lampu view tadi ada UVA UVB-nya mungkin bosku. Nah, fungsi UVA UVB itu apa? Jadi ikan itu membutuhkan sinar UV bosku ya. Tapi UVA UVB katanya teman-teman beberapa yang sudah expert di dunia perlampuan di arwana bosku. Jadi ikan-ikan itu kenapa kita kalau outdoor itu biasanya lebih cenderung ikannya cepat bermutasi bunganya dan warnanya, karena itu matahari itu mengandung UVA UVB tapi mengandung juga UVC yang tidak dibutuhkan oleh ikan gitu bosku. Biasanya tambah ireng lah, nang menungso tambah ireng bosku. Jadi itu. Nah, tapi kalau untuk jelasnya lagi kalian bisa search di Google atau tanya-tanya ke teman-teman yang memang expert. Tapi di sini kita hanya eksperimen, dan kalian bisa lihat di sini ya, kalian mendekat sini ada beberapa cabung-cabung yang memang sudah mau pecah bosku. Nah, ini redku bosku ya. Jadi redku itu dia apa ya? Kalian bisa lihat di sini, ini tak zoomin bosku. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini ada beberapa cabung-cabung yang sudah mau pecah bosku. Terus kalian pasti tanya berapa lama waktunya. Nah, ini tergantung dari settingan tank atau kenyamanan ikan itu sendiri bosku. Jadi kita nggak bisa memperhitungkan
berapa lama bosku. Jadi ikan-ikan tuh, setiap ikan tuh beda-beda bosku. Kalau yang ini kalian bisa lihat, nah yang ini, nah ini juga salah satu ikan yang kita tanning juga bosku. Nah ini cabung-cabungnya udah pecah. Ini adalah wijos yang kasih bosku ya, tapi ikannya tuh sedikit apa ya namanya, dia mut-mutan, kadang-kadang merah, kadang-kadang hitam, kadang-kadang cabungnya tebel, kadang-kadang tipis. Nah itulah kesulitan untuk varian red bosku ya. Jadi varian red itu sangat sulit menurutku karena aku belum expert di situ. Jadi bukan menyerah, tapi aku tetap terus bereksperimen tentang ikan-ikan cana. Jadi kalian yang mau beli lampu, belilah lampu-lampu yang memang ada UVA UVB nya kalau memang untuk pengganti sinar matahari atau diindorkan bosku. Tapi itu juga kita tidak berani memastikan bahwa treatment lampu itu dapat membantu pertumbuhan bunga atau cabung bosku ya, karena beberapa teman-teman ada juga yang memakai tema gelap atau BTT, Black Tank Treatment. Nah, seperti itu, semuanya gelap, diketapangin gelap gitu juga ada yang beberapa yang jadi bosku. Dan kenapa aku di sini memakai lampu, karena aku sudah pernah membuat yang black atau yang hitam, itu juga ada sih, ada perubahannya, cuman membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau menurutku pribadi, biasanya untuk menumbuhkan cabung kita harus di beningan atau di lampu yang terang. Tapi saat membuat shining, kalau menurutku pribadi, untuk menerangkan cabung-cabung menjadi bunga itu harus gelap. Karena apa? Kadang-kadang biasanya kalau kita gelapkan dan ketapang pekat itu bunganya tuh beda gitu loh bosku, warnanya, dan lebih shining banget. Kayak contohnya ikan-ikan yang miabi kayak gitu-gitu bosku, itu kan full treatment ketapang ya dari kecil kayaknya, dan hasilnya tuh maksimal banget. Dan memang dia mungkin sukanya ketapang bosku ya. Jadi balik lagi ke karakteristik ikan itu sendiri bosku. Nah kita bahas kelanjutnya ke lampu yang sangat membagongkan. Jadi lampu ini sudah disetting sesuai dengan kebutuhan ikan bosku ya. Jadi by made order. Jadi lampu ini sudah kita setting bosku. Bahkan kita sudah tes UV nya tanpa membandingkan apapun segala macam, UVA, UVB atau UVC nya kita belum tahu itu, tapi ini ada UV nya, dan ini UV nya sangat luar biasa ya bosku ya. Kita langsung bahas bosku. Oke, langsung kita bahas bosku. Oke, jangan kemana-mana, ceki bro. Oke bos, kita lanjut lagi ke lampu yang sangat membagongkan. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah ini dari atas ini, nah ini adalah ininya, tombol-tombolnya. Jadi aku pesan itu lewat Om Bagas waktu itu bosku. Dan ini lampunya kalian bisa lihat, kemarin kita udah tes UVA, UVB nya atau UV nya, kadar UV nya, dan sangat bermanfaat sih menurutku untuk cana ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini suratani yang kemarin kita shoot itu. Mungkin kalian lihat itu tidak begitu ini ya kemarin, dan kalian bisa lihat sekarang cabungnya nih bos. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, tuh naik ya cabungnya, dan airnya beningan saja ini bos. Tuh. Tuh kalian bisa lihat ya, cabungnya udah sampai ke atas tuh bos, yang di belakang bos. Coba ya, tak ajak main lagi. Nah, kalian mendekat sini. Nah, tuh bos, tuh bos. Nah, tuh kan kelihatan tuh cabungnya. Nah, jadi cabungnya itu sangat apa ya, cepat tumbuhnya bosku. Aku juga nggak tahu ya, apa karena kenyamanan ikannya juga. Tapi pernah aku pindahkan ke tank yang lain, dia nggak nyaman juga bosku. Jadi kadang-kadang tank juga, settingan lampu juga. Makanya aku bilang, kalau untuk mentreatment sebuah ikan maru itu ada 3 pokok yang kalian wajib perhatikan. 1, air. 2, pakan. 3, tetap kenyamanan ikan itu sendiri. Karena ikan itu punya habit atau punya kesenangan masing-masing. Ada yang suka gelap, ada yang suka terang, ada yang suka pasir, ada yang suka non pasir, ada yang suka background hitam, ada suka non background, ada suka background putih gitu bosku ya. Ikan tuh punya kenyamanan masing-masing. Jadi kita harus mempelajari karakter ikan itu sendiri bosku. Jadi lampu-lampu ini yang kita bahas dari awal sampai sekarang itu tergantung dari kenyamanan ikan lagi ya. Ini kita pertegas, jadi lampu itu tergantung dari kenyamanan ikan. Bahkan kita juga tidak bisa memaksakan ikan itu menyesuaikan dengan apa yang kita mau kadang-kadang bosku. Tapi aku juga nggak menyalahkan sih beberapa keepers yang memang punya apa ya, punya paten ikannya yang harus ikut keepersnya, bukan keepersnya yang ngikutin ikannya. Tapi aku juga nggak mau menyalahkan yang seperti itu, dan itu memang hak dan kemauan dia ya, terserah dia bosku gitu loh. Jadi lampu ini yang sedang kita bahas yang terakhir ini adalah lampu tanning bosku, dan lampu tanning ini dibuat dari lampu LED yang
dari Eropa bosku ya, dari Eropa. Dan ini serius, suara guyon bosku, ini lampu LED-nya aja belinya dari Eropa bosku. Jadi harganya cukup tinggi, jadi buat kalian yang mau pesen-pesen bisa menyesuaikan ikan kalian apa, terus kadarnya mau minta seperti apa, ketebalan kaca, lebar akuarium, panjang akuarium. Biasanya Mas Bagas itu menyesuaikan dengan lebar tank atau tebel kaca kayak gitu bosku. Nanti kalian bisa pesan lewat Mas Bagas. Nah, kalian bisa langsung WhatsApp Mas Bagas, nanti tak kasih nomor di bawah sini. Nanti kalian bisa pesan-pesan aja langsung di sana untuk tanya-tanya tentang UV, lampu dan segala macam. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya ya, apakah lampu-lampu yang dijual di pasaran kayak yang lampu celup seperti ini? Nah, ini kalian bisa lihat lampu apa namanya ya, lampu yang untuk aquascape kayak gitu, apakah bagus? Semua lampu itu bagus bosku ya. Tetapi, nah ini kalian garis bawahi, tergantung kebutuhan si ikan. Kita balikkan lagi bosku, kadang-kadang kita memaksakan ikan untuk menjadi bagus, terus kita membeli sesuatu hal yang mahal jadi mubazir, karena nantinya tidak terpakai gitu bosku. Jadi sesuaikan saja dengan semuanya. Sekarang ini banyak sekali treatment-treatment tentang cana, jadi aku membahasnya sedikit demi sedikit karena banyak apa ya, pembaharuan atau ilmu-ilmu baru yang baru aku dapat dari treatment cana sesuai dengan eksperimenku sendiri bosku ya. Dan beberapa hal juga ada yang dari teman-teman bosku, bahwa treatment cana itu belum ada patennya, ada situ loh bosku. Kayak mungkin arwana ya, di tanning udah pasti jadi kayak gitu, lihat gennya udah pasti jadi. Tapi kalau cana kadang-kadang gennya bagus, bunganya ada, salah kiper atau salah air, ada salah pakan, dia nggak nyaman, bisa hilang cabungnya bosku. Nah, kalian bisa lihat juga di sini, ini baru masuk kemarin bosku ya. Ini kan ini baru masuk kemarin, ini yang kita beli dari bocil itu, dan bunganya sudah mulai keluar bosku ya. Dan kalian bisa lihat ya, tankku di sini baru beberapa hari saja sudah berlumut di sini. Jadi memang yang mengandung UV, lampu yang mengandung UV itu apa namanya, itu sangat cepat menumbuhkan lumut. Itu PR-nya bosku. Jadi sama aja kayak di outdoor, jadi gitu bosku ya. Jadi buat kalian yang memang punya lahan outdoor yang besar, kalian bisa menggunakan outdoor aja sih menurutku, karena cana ini juga ikan yang low maintenance terkenalnya, terus nggak ribet kayak gitu bosku ya. Jadi apakah kalian menyukai lampu atau kalian itu pasukan yang gelap, kalian bisa komen di bawah bosku ya, dan kasih keterangannya kenapa kalian suka gelap. Apakah karena hemat atau karena memang bunganya lebih cepat tumbuh? Kalau suka terang kenapa? Apakah cepat tumbuh atau apa segala macam? Jadi kalian nanti kolom komentar dipenuhin bosku ya. Jadi jangan lupa komen terus, dan repost bahwa kalian sudah subscribe channelku, tag Iwak Galak Tulung Agung, Eka Setiawan, dan Angka Safis. Nanti kalian di hari Sabtu bosku ya, besok kita akan undi. Jadi besok kita akan undi siapa pemenangnya, dan wajib syaratnya dipenuhi. Follow juga Iwak Tulung Agung, follow Eka Setiawan, follow Angka Safis, dan screenshot ke bawah kalian sudah subscribe channelku. Mungkin itu aja sih bosku yang mau kita sampaikan hari ini tentang treatment bunga ataupun lampu bosku. Jadi mungkin thank you banget buat kalian yang udah mantengin video ini, dan tunggu video-video selanjutnya. Kita akan membahas tentang ikan-ikan yang lainnya bosku, atau hewan-hewan yang lainnya. Jangan kemana-mana, terus stay tune on my channel bosku. Bye bye bosku, adios, cuy.